Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Oh, how wonderful you took our place. Oh, the precious blood that made a way. Worthy, worthy is the Lamb. 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 Hari Senin jam 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Dan pada hari Sabtu pada jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Berikutnya, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan untuk mengikuti latihan dengan jadwal setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu jam 10.30 hingga selesai, dan pada hari Rabu jam 5:30 sore sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja di GKI Bethlehem Kuala Kencana, serta sesuai pula dengan hasil keputusan sidang jemaat yang ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor handphone 0821 3972 20617. Besar harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan program, urusan pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan dan penelitian GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester yang kedua di tahun 2025 bagi anak yatim piatu atau anak piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Saitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut. Sekolah dasar 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester,
SMU 1 juta per semester, dan S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau berkoordinasi dengan koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penetua Tohar Panjaitan di nomor telepon 0812 8214 1412, atau juga bisa ditransfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WhatsApp grup di rayon masing-masing. Kami informasikan kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 31 Agustus 2025 sebagai berikut: ibadah subuh 24 orang, ibadah pagi 268 orang, dan ibadah sore 173 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Disampaikan pula kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, bahwa jemaat mitra dari GKI Bethlehem Kuala Kencana, yaitu Jemaat Betel Kapiraya, membutuhkan uluran tangan kasih dari Bapak Ibu jemaat sekalian berupa pakaian layak pakai, berupa selimut, baju anak-anak, baju dan celana orang dewasa, pria dan wanita, sepatu, tas, dan lain-lain. Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan bantuan tersebut dapat mengantarkan barang-barang tersebut ke Rumah Pastori di RT 6 nomor 8B. Dan perlu juga diketahui bahwa batas waktu pengumpulan barang-barang tersebut adalah hingga di akhir bulan September. Seperti ada firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memenyatangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jemaat yang terkasih, kami juga akan membacakan surat masuk yang pertama dari Badan Pekerja Klasis Mimika GKI di Tanah Papua, ditujukan kepada PHMJ GKI seklasis Mimika. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menindaklanjuti surat masuk Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia atau YSKI bernomor 001 SPS/YSKI wilayah Papua Tengah bulan 8 2025 tentang permohonan sosialisasi terkait hal tersebut. Badan Pekerja Klasis GKI Mimika lewat pemberitahuan ini menyampaikan kepada PHMJ GKI seklasis Mimika agar dapat mewartakan pemberitahuan dan undangan dimaksud, sehingga ada keterwakilan warga jemaat yang akan ikut sosialisasi dimaksud untuk memperoleh informasi tentang kanker dan tumor. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 bertempat di GKI Jemaat Kanaan Gorong-Gorong Timika. Waktunya adalah jam 9 hingga selesai jam 9 pagi. Berikut kami sampaikan juga surat masuk
dari panitia sidang jemaat yang ke-25 tahun 2025 dari Jemaat Rayon 1 ditujukan kepada PMJ GKI Bethlehem Kuala Kencana bahwa guna menopang program Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2025, secara khusus sidang jemaat ke-25 tahun 2025, kami mohon izin agar dapat dilakukan basar makanan guna menunjang kegiatan pelaksanaan sidang jemaat. Kegiatan basar akan dilangsungkan pada hari ini, Minggu 7 September 2025, jam 9 setelah ibadah pagi jam 9, bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban di dalam beribadah, kami menghimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan handphone atau telepon seluler dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar dapat diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kantor saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Sari Tembolon, Ibu Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu subuh ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah subuh Minggu 7 September 2025. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari nyanyian rohani 10 ayat yang pertama dan yang kedua, pujilah Tuhanmu.
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi dari nyanyian suara gembira nomor 4 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami,
baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Seringkali kami gagal mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami gagal mengasihi sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk setiap perkataan yang telah menyakiti hati sesama kami, untuk setiap pikiran-pikiran yang tidak kudus, untuk setiap tindakan kami yang tidak mencerminkan kasih Tuhan. Sucikanlah hati kami Tuhan, perbaharuilah pikiran kami, dan tuntunlah langkah kami, agar kami boleh terus hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Berikan kami semua kekuatan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan jalan kami yang salah. Kami percaya pada janji pengampunan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 5. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Jemaat saya undang berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 ayat yang pertama. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur ada kesempatan lagi yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa itu. Pada ibadah subuh ini, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran dari Imamat 25 ayat 1 hingga 22. Kami akan belajar tentang tahun Sabat, tentang tahun Yobel, waktu pemulihan, keadilan dan pengharapan yang Kau berikan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan pada ibadah minggu subuh ini dapat menegur, dapat menguatkan, dapat mengubah kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kami semua hikmat dan kuasa dari Roh Kudus, agar setiap kebenaran yang disampaikan bukan berasal dari manusia, melainkan dari hati-Mu sendiri. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang hidup di dalam kasih, keadilan, dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal yang ke-25. Imamat pasal yang ke-25 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Imamat 25 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun, engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7 tanggal 10 bulan itu.
Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, kamu akan makan sampai kenyang dan tinggal di sana dengan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu pada tahun ke-6, supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Pada tahun ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama hingga tahun ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan makan yang lama. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya subuh hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Bersyukur hari ini Bapak Ibu masih bisa bangun dan bisa bernafas, udara yang gratis yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk kita boleh bersama-sama beribadah di ibadah minggu subuh ini. Tema khotbah yang akan menjadi perenungan kita pada ibadah minggu subuh ini dan juga selama minggu berjalan adalah tahun pembebasan. Dan tadi kita sudah sama-sama simak dari Imamat 25 ayat 1 hingga 22. Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata pembebasan? Tema kita adalah tahun pembebasan. Apa yang terbersit? Kalau ditanya ke saya, yang terbersit dalam benak saya itu adalah pembebasan itu sebuah momen, ya, sebuah saat di mana saya terlepas dari sesuatu hal yang menindas, yang membebani saya. Entah itu beban dosa, adanya ketidakadilan yang kita rasakan, atau ada rasa bersalah yang kita pikul, yang kita bawa sampai saat ini, atau mungkin ada keterikatan yang masih kita pegang sampai saat ini.
Bicara soal pembebasan itu adalah tentang adanya kebebasan yang diberikan. Sebuah anugerah Tuhan yang memulihkan martabat kita dan memberi harapan baru. Beberapa contoh mengenai pembebasan. Yang pertama terlintas di saya itu adalah seorang tahanan ya yang dipenjara, kemudian dia akhirnya dibebaskan. Dapat menghirup udara segar lagi untuk pertama kalinya. Itu terbayang betapa sukacitanya si tahanan itu. Dia bisa bertemu keluarganya lagi, dia bisa melakukan aktivitasnya lagi seperti sedia kala. Atau mungkin bagi bapak ibu yang anaknya sudah kuliah ya atau bersekolah jauh dari kita, dan ada momen, ada saat dimana kita bisa ketemu dengan anak itu, kita bisa peluk dia, itu kayaknya beban rindu itu langsung lepas gitu ya, langsung terbebaskan, kita bisa peluk anak kita dengan kuat. Atau kalau kita baca dalam Imamat 25 ini seperti seorang petani yang dia dapat menerima kembali tanahnya setelah dia bertahun-tahun kehilangan akan hak miliknya. Atau bahkan mungkin kita ada di dalam pergumulan yang demikian berat, dan saya yakin kita semua punya pergumulan berat. Dan di saat kita bisa menghampiri Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa menangis di hadapan Tuhan, dan setelah berdoa itu ada rasa damai yang luar biasa yang Tuhan berikan. Karena kita tahu kita sudah taruh beban pergumulan itu di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Bicara soal pembebasan sejati kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya, adalah ketika kita dilepaskan dari kuasa dosa dan kematian melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Imamat 25 kita bisa melihat ada dua bagian yang sangat penting yang Tuhan tetapkan bagi umatnya, bagi umat Israel saat itu. Yaitu kalau kita baca di Imamat 25 ayat 1 sampai 7 itu bicara soal tahun Sabat. Dan kalau kita lanjutkan di Imamat 25 ayat 8 sampai 22, kita belajar tentang tahun Yobel. Ini bukan sekedar aturan hukum Bapak Ibu, tetapi ini adalah sebuah undangan dari Tuhan untuk kita boleh, untuk umat Tuhan waktu itu, untuk boleh berhenti, untuk boleh merenung, untuk boleh mengalami pemulihan. Dengan gamblang kita sudah baca tadi ya dari Imamat 25, tahun Sabat. Tadi saat kita membaca mengenai hukum Tuhan, itu kita juga belajar, kita juga mendengar menyatakan tentang Sabat Tuhan. Tahun Sabat itu adalah ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel, di mana setiap tahun ke-7 mereka harus memberi perhentian bagi tanah dan berhenti dari kegiatan pertanian seperti menabur dan menuai. Di paruh kedua dari Imamat 25 adalah mengenai tahun Yobel. Tahun Yobel itu ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel yang dirayakan setiap tahun ke-50 setelah ada 7 kali tahun Sabat. Ya, 7 kali 7 49. Nah, di tahun ke-50-nya itu adalah tahun Yobel yang disebut juga sebagai tahun pembebasan. Di saat saya mempersiapkan renungan untuk ibadah Minggu Subuh ini, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya sempat bertanya-tanya, kenapa sih harus ada tahun Sabat? Kenapa harus ditetapkan tahun Sabat? Tidak cukup hanya tahun Sabat, Tuhan juga ada menetapkan tentang tahun Yobel. Pasti kalau ada suatu ketetapan yang sudah Tuhan berikan, pasti ada tujuan penting ya.
Sama seperti kita di rumah, kita bikin aturan buat anak kita, pasti ada tujuannya. Di sekolah ada aturan, pasti ada tujuannya. Nah, demikian juga Tuhan ternyata ingin mengajarkan bagi umatnya untuk memiliki sabat. Sabat itu adalah waktu untuk kita boleh berhenti. Waktu untuk kita percaya akan kuasa Tuhan. Kata sabat, Bapak Ibu, berasal dari bahasa Ibrani, Shabua, yang artinya 7. Imamat 25 ayat 4 berkata, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Tuhan memerintahkan agar tanah pun diberi waktu untuk beristirahat setiap tahun ke-7. Apa yang diajarkan melalui hal ini? Kita diajarkan bahwa kita, umat manusia ini, kita bukanlah pemilik mutlak atas sumber daya alam yang Tuhan berikan, tetapi kita adalah yang mengelola, bukan pemilik. Yang kedua, yang diajarkan, kita perlu berhenti sejenak dari kesibukan kita dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Percaya kepada Tuhan berarti kita berani melepaskan kendali kita atas milik kita dan mengandalkan penyertaannya. Saya coba berikan sebuah ilustrasi mengenai tahun Sabat. Kita bayangkan, Bapak Ibu, ada seorang petani, sebutlah namanya Elia. Ya, sebutlah namanya Elia, petani. Selama 6 tahun dia bekerja keras, mengolah ladangnya, dia membajak, dia menabur, dia menyiram, dia menuai. Tanah itu memberi hasil yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Tapi ketika memasuki tahun ke-7, tahun Sabat, ya, tahun ke-7 adalah tahun Sabat, Tuhan memerintahkan agar petani ini, hey, stop, jangan kelola lagi tanah, jangan menabur, jangan menuai, jadi jangan memanen hasil seperti yang biasa ia lakukan. Kalau kita jadi petani itu, kalau kita jadi si Elia itu, ini bukan hal yang mudah. Ya, kita tidak boleh menabur, kita tidak boleh menuai. Lalu kita mau makan dari mana? Saya mau kasih makan keluarga saya dari mana? Gitu. Tetapi di saat kita memilih untuk taat, di saat si petani itu, si Elia ini memilih untuk taat, dia percaya bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan akan pelihara. Dan kalau kita baca tadi dari Imamat 25, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberkati hasil panen di tahun ke-6 dengan berlimpah-limpah, sehingga cukup untuk berapa tahun ke depan? 3 tahun ke depan cukup. Bayangkan penyertaan Tuhan. Jadi tahun Sabat, Bapak Ibu, bukan sekedar Tuhan suruh untuk berhenti mengelola tanah, tetapi tentang bagaimana kita punya kepercayaan mutlak, kepercayaan utuh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup mencukupi kebutuhan kita. Latihan ya, latihan buat iman kita, kepercayaan kita dan ketaatan kita. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kita hidup di Kuala Kencana, kita adalah jemaat industri, di mana tuntutan akan produktivitas itu tidak pernah berhenti ya. Kalau di Highland sana, wah produksi terus. Kita di sini yang support juga akan diminta untuk terus-menerus mensupport. Karena produksi tidak berhenti, support juga nggak bisa berhenti. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini bahwa berhenti sejenak itu bukanlah sebuah kelemahan. Di saat kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita, tuntutan pekerjaan kita, itu bukan berarti kita, aduh kamu gak bisa ngapa-ngapain, enggak. Tetapi kita memberi diri kita untuk taat
untuk memulihkan diri kita, restore, ya, memulihkan hidup kita. Seringkali kita bilang saya butuh me time nih. Me time itu kita butuh waktu untuk diri kita, untuk kita bisa terkonek dengan Tuhan. Ada waktu khusus, waktu yang kita khususkan dengan Tuhan. Seperti tanah, jiwa kita pun butuh istirahat agar kenapa? Kita bisa kembali lagi menghasilkan buah-buah yang baik. Pertanyaan refleksi buat kita semua Bapak Ibu. Apakah kita sudah memberi waktu untuk berhenti dan berdiam di hadapan Tuhan? Atau kita terlalu sibuk mengejar dunia? Hanya Bapak Ibu jemaat yang bisa menjawab. Setelah tadi kita bahas tentang tahun Sabat, sekarang mari kita masuk ke tahun Yobel. Ya. Tahun Yobel, saya pada saat kita usbu kemarin kita bicara soal pemulihan, kita bicara soal keadilan sosial tentang tahun Yobel ini. Kenapa disebut tahun pembebasan tahun Yobel ini? Kenapa? Karena di Imamat 25 kita lihat bahwa budak dibebaskan, ya, di tahun ke-50 itu. Tanah dikembalikan kepada pemilik asalnya. Hutang dihapuskan. Dan tanah juga tidak digarap sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kembali lagi ya, ini karena bicara soal tanah, menggarap, menuai gitu ya. Bayangkan ada seorang petani yang dia kehilangan tanah, dia jadi budak karena hutang yang besar, dia hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun. Namun ketika saat tahun Yobel tiba, dia dibebaskan dari status budaknya. Dia menerima kembali tanah warisannya. Dia memulai hidup baru dengan harapan dan martabat. Pesan untuk kita semua sebagai umat Kristen kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah petani-petani ini yang sudah dibebaskan dari dosa, sudah dipulihkan dari luka dan Tuhan beri hidup baru. Tahun Yobel menjadi simbol kasih Tuhan yang memulihkan. Tuhan peduli pada kita umatnya. Tuhan peduli bahwa kita ini tidak ada yang tertindas. Secara teologis dan juga secara historis Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tahun Sabat dan tahun Yobel itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai bagian dari hukum Taurat untuk bangsa Israel. Ini setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, ya. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tujuannya tadi sudah kita bahas bersama. Tuhan ingin ada perhentian bagi tanah dan juga bagi manusia untuk tidak mengolah tanah. Tanahnya istirahat, manusianya juga istirahat. Kemudian menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dan menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik. Kedaulatannya ada di Tuhan sebagai pemilik tanah dan sumber kehidupan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya pada diri sendiri. Karena kita bicara soal tahun pembebasan. Berarti jika Bapak Ibu masih ada hal yang membelenggu hidup Bapak Ibu jemaat pada hari ini. Mungkin bukan rantai fisik ya, kalau kita bicara belenggu, borgol gitu ya, itu secara fisik tangan kita terbelenggu atau kaki kita terbelenggu. Tetapi ini bukan sekedar secara fisik. Tetapi apakah Bapak Ibu renungkan masih ada rasa bersalah, luka masa lalu, ketakutan, tekanan hidup yang membuat Bapak Ibu terbelenggu, tidak bebas. Tuhan tidak ingin
Bapak Ibu, juga saya hidup di dalam belenggu. Tuhan ingin kita semua mengalami pembebasan, bukan karena kita layak, tetapi karena itu adalah anugerah kasih Tuhan yang besar. Di ibadah Minggu Subuh ini kita semua kembali diingatkan di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari dosa yang mengikat, dari rasa malu yang selama ini mungkin menghantui kita, dari sistem dunia yang menekan. Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Kebebasan bukan berarti berbuat semaunya, tetapi Tuhan minta dengan kebebasan ini kita melayani Tuhan dengan sukacita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita dengan tulus, dan kita berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini Bapak Ibu kita disuguhi oleh hiruk pikuknya kondisi politik di negara kita. Tontonan demi tontonan ya, TikTok, Instagram, mau YouTube, penuh dengan hiruk pikuk, kekisruhan, demo, penjarahan akibat kenaikan tunjangan DPR, adanya ketidakadilan kebijakan, adanya sekarang semua serba digital ya, AI, kita bisa membuat sebuah tontonan yang tidak benar itu jadi sebuah kebenaran. Dan kita semua tahu ya, netizen katanya maha benar ya, maha tahu, padahal hanya Tuhan lah yang maha benar dan maha tahu. Begitu hiruk pikuknya keadaan di bangsa Indonesia ini, dan renungan kita pada ibadah minggu ini mengajarkan bahwa Indonesia memang butuh reformasi yang struktural, bukan sekedar tambal sulam. Ketimpangan yang kita lihat terjadi di pemerintahan kita harus kita evaluasi bersama. Tragedi kematian pengemudi ojol itu harus menjadi titik balik sebuah rekonsiliasi, bukan sebuah pembenaran atas kekerasan yang terjadi. Di tengah badai yang kita lihat, tahun Yobel adalah jangkar harapan. Gereja, Bapak Ibu, jemaat harus menjadi sumber di mana setiap perkataan, tindakan Bapak Ibu harus menjadi pengharapan buat orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk kita mau hidup di dalam ritme Sabat dan Yobel itu. Kita mau ambil waktu untuk berhenti sejenak, untuk merenung, refleksi, dan untuk dipulihkan. Kita mau memberi keadilan dan pengampunan kepada sesama kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam waktunya yang sempurna. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk tahun pembebasan di dalam hidup kita. Kita minta Tuhan mengajar kita untuk juga mau menjadi pembawa pembebasan bagi orang lain. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang paduan suara atau vokal grup PW dari Rayon 2 untuk menyaksikan kasih Tuhan melalui puji-pujian.
Terima kasih untuk vokal grup PW Rayon 2 yang sudah memuji Tuhan dan menguatkan kita bahwa terang firman Tuhan itu adalah suluh dalam jalan kita. Bahwa di saat kita lemah dan menderita, Tuhan yang menguatkan. Hanya Yesus, sobat sejati di dalam hidup kita. Kiranya PW Rayon 2 boleh terus setia di dalam memuji Tuhan seumur hidup kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani 119 ayat 1 dan sampai ke 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membawa dan mengumpulkan persembahan syukur sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Di samping itu ada perpuluhan dari salah seorang dari rakyat 1, kemudian ada persepuluhan tanpa nama, dan juga ada pengucapan syukur tanpa nama. Seluruh persembahan syukur akan disatukan dalam doa syafaat.
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan juga persembahan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama dari Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Firman-Mu yang kami renungkan telah mengajarkan kami tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun perhentian, pemulihan, keadilan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami, menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami bersama-sama Tuhan untuk gereja dan untuk para pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia dan khususnya gereja GKI Bethlehem di Kuala Kencana. Tuhan, mari kiranya Engkau mau memberkati para pelayan-Mu, pendeta, majelis. Kami mendoakan semua jemaat-Mu juga Tuhan, yang di dalam unsur-unsur giat melayani Tuhan. Kiranya kami semua terus dipenuhi oleh hikmat dan kasih Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah Bapa untuk bangsa ini. Di tengah berbagai gejolak sosial, ekonomi, politik yang kami hadapi saat ini, kami mohon Tuhan, Engkau mau hadir, Engkau mau memulihkan negeri kami ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, dan juga bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai keadilan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang menderita dan di dalam pergumulan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik di ruang rawat inap maupun di ICU Tuhan. Kami mendoakan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Tuhan pulihkan jika ada sakit yang mereka rasakan saat ini, Tuhan Kau pulihkan, Kau jamah Tuhan. Kami mendoakan juga bagi jemaat kami yang sedang berduka, ataupun mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan ataupun mengalami tekanan hidup karena belum mendapat pekerjaan sampai saat ini. Mari Tuhan, Engkau yang mendengar doa mereka, Engkau mendengar keluhan mereka, Engkau mendengar pinta mereka Tuhan. Biar kiranya kasih dan penghiburan-Mu boleh menyentuh mereka. Tuhan boleh buka pintu berkat-Mu Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, bagi mereka yang merindukan keturunan. Tuhan, biar kiranya Engkau membuka pintu kasih-Mu buat mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk generasi muda di jemaat kami ini. Lindungi mereka Tuhan dari pengaruh dunia yang menyesatkan. Di tengah gempuran informasi yang begitu cepat, yang terkadang tidak bisa dipilah lagi mana yang benar dan mana yang salah. Biar mereka Tuhan berikan hikmat, bentuk mereka menjadi pribadi yang boleh mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan, sehingga ada hikmat Tuhan yang di dalam diri mereka, memberi mereka pengertian mana yang harus mereka pilih, mana yang merupakan kebenaran firman Tuhan dan mana yang bukan. Dan untuk kami semua Tuhan yang hadir beribadah di ibadah minggu subuh ini, bentuk kami Tuhan, agar kami boleh menjadi semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam ketaatan. Jadikan kami pelaku firman yang setia, yang boleh membawa pemulihan bagi sesama kami. Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, mereka yang telah memberikan persepuluhan mereka, mereka yang memberikan pengucapan syukur mereka. Kuduskan Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi kerajaan-Mu.
Ajar kami Bapa untuk boleh terus memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan iman percaya bahwa Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada ibadah Minggu Subuh ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari nyanyian rohani 181. Ayat yang pertama dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua saya akan undang jemaat untuk berdiri. Setialah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Engkau telah mengajar kami tentang pentingnya perhentian, pemulihan dan keadilan melalui Imamat 25. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman ini tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi berakar di dalam hati dan nyata dalam tindakan kami. Berkati langkah kami semua di dalam minggu yang baru ini, berikan damai sejahtera di dalam hati kami, penuhi kami dengan hikmat dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman, dan jadikan kami semua saluran kasih dan keadilan di tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Untuk itu jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Sebelum pulang kita akan berjabatan tangan satu sama lain sambil mengatakan, menguatkan satu sama lain untuk tetap setia. Nyanyian rohani 181 ayat yang ketiga. Sebentar habis Mm.